Halo guys, welcome back to my YouTube channel Jason JT Kuliner. Kali ini saya membawa orang yang cukup spesial. Silakan diperkenalkan Pak Raid dari YouTube channel Pak Raid. Pak Raid. Ya, halo semuanya. Salam dari negara Finlandia di Kutub Utara ya, negara Skandinavia. Jadi saya itu tinggal di Finlandia sudah sekitar 15 tahunan ya. Awalnya kerja di sini, terus saya kuliah dan bekerja lagi, dan akhirnya menetap di negara Finlandia. Ya, makasih Pak Raid atas perkenalannya. Ini kita mau bahas tentang budaya belajar di Finlandia ya, teman-teman. Jadi kalau di Finlandia itu seperti apa, Pak? Pakaian seragam di sekolahnya? Kalau di Finlandia itu untuk seragam sekolah ya, untuk anak SD, SMP, dan SMU itu mereka tidak pakai seragam, jadi pakai baju biasa aja mereka pergi ke sekolah. Kayak di Amerika ya berarti, Pak? Ya seperti itulah. Tapi kalau untuk anak kuliah juga seperti itu, nggak pakai seragam, tapi mereka ada biasanya baju ya. Kalau untuk anak kuliahan, mereka Ya. biasanya punya baju untuk praktek. Olahraga ya? Bukan olahraga, tapi baju praktek lah. Misalnya mereka bagian mesin gitu kan, ya Ya. berarti mereka ada seragam untuk bekerjanya gitu, bukan seragam untuk kuliahnya, bukan untuk kuliahnya, tapi seragam untuk praktek kerjanya gitu. Iya. Sama Kalau macam misalnya kalau di Indonesia kan di sekolah ini, misalnya sekolah STM ya kan, ya, untuk sekolah ya, teknik gitu. Kan mereka punya seragam sendiri, terus nanti ya, untuk seragam mereka kerja ya, kerja praktek itu kan beda sendiri gitu. iya. Kalau sistem tugasnya tuh seperti apa, Pak? Apa ada kayak dikasih PR-an gitu? Kayak di Indonesia? Kalau kalau di Indonesia itu ya, saya memang SD, SMP, SMU di Indonesia, kuliah juga di Indonesia ya, tapi mungkin untuk sekarang ini mungkin udah agak ada perubahan gitu ya, perbedaannya ya. Karena dulu saya juga waktu sekolah di SD itu Ya. eh, banyak banyak juga tugas-tugas yang dikasih sama guru gitu. Jadi eh, tiap-tiap mata pelajaran itu beda-beda guru. Iya, betul. Itu dia waktu di SMP dan SMU ya, Iya, beda mata pelajaran, beda guru. Tapi waktu di SD itu gurunya biasanya sama. satu guru aja waktu SD, semua mata pelajaran satu guru Iya. waktu SD. Nah, jadi PR itu selalu ada sih waktu di SMP, waktu di Indonesia ya. Dan di sini juga sistem belajarnya itu eh, banyak guru itu yang memberikan tugas-tugas rumah gitu ya, di rumah Hmm. kepada murid-muridnya, dan guru itu selalu memberikan deadline-nya kapan gitu, Hmm. dan harus dikumpul. Dan di sini itu murid itu mereka sudah independen belajarnya. Hmm. Mereka nggak sistem contek menyontek di sini. Mereka sudah tahu diri, Iya. karena mereka juga sadar kalau menyontek juga untuk apa, kalau memang hanya nyontek doang, saya nggak paham apa yang saya Mending kerjain, belajar untuk ulang. apa. Ya mending belajar ulang atau terus terang sama sama gurunya, Iya. bahwa dia perlu waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu. Iya. Kalau di Karena sini di kan sini, rata-rata nyontek. Kalau di sini. nah itu makanya budaya kita itu, budaya nyonteknya itu sangat top. Iya. Jadi istilahnya, kalau istilah bahasa Inggrisnya dibikin budaya copy paste-nya itu top banget. Iya. Kalau di sini itu orang rajin kasih tugas sama guru. Iya. Mereka langsung pergi ke perpustakaan, cari Hmm. buku-bukunya, cari buku, cari informasi biar untuk ngerjain tugas-tugasnya gitu. Jadi perpustakaan itu di sini banyak sekali, dan setiap hari itu biasanya penuh di Finlandia ini perpustakaan, karena orang Finlandia itu termasuk Suka belajar. eh, enggak, peringkat tertinggi, salah satu peringkat tertinggi di dunia yang penduduknya gemar membaca. Oh.
Finlandia. Nggak ada yang pakai Google, Pak, kalau itu ngerjakan tugas kayak di Indonesia gini. Ya ada, mereka ada pakai Google. Cuma kan kalau di Google itu kan informasi kan banyak yang nggak akurat, Iya, betul. Kayak kadang-kadang banyak yang kalau nggak. pakai Brainly itu kadang-kadang salah dia. Itu Ya itu karena materinya. informasi yang di internet itu kan banyak yang nggak akurat, jadi banyak yang simpang siur. Tapi kalau misalnya Iya, informasinya itu diperoleh dari buku, buku itu kan nggak sembarangan diterbitkan. iya. Ada Kan buku penulisnya. nggak sembarangan diterbitkan, kan harus ada lisensinya. Itu Iya, layak diterbitkan apa enggak gitu. iya. Jadi kalau dari buku kita dapat informasinya, itu udah memang benar infonya. Hmm, akurat ya Kalau sudah dari pasti. Google, ya jelas akurat. Kalau dari Google kan banyak orang suka-sukanya lah Iya, bikinin asal-asalan informasi-informasi. kadang-kadang. Iya, benar atau tidak itu ya nggak Iya, peduli karena mereka bikin bikin aja gitu. iya. Kadang ada yang sampai di hour jawabannya kalau di Ya Google. iya itu makanya jadi miscommunication. Mereka percaya ke Mister Google, tapi dari Google itu mereka nggak dapat informasi yang benar. Iya. Tapi rata-rata banyakan yang benar itu dari Wikipedia. Kalau Brainly ruang guru gitu nggak akurat ya berarti. Itu saya kurang tahu yang friendly itu. Iya. Kalau SMP biasanya tinggal sama siapa, Pak? Kalau di Finlandia? Di Finlandia itu ya budayanya itu di sini kalau anaknya masih berumur 1 tahun sampai 17 tahun, itu Iya. mereka masuk di bawah tanggungan orang tua. Hmm. Nah, jadi mereka itu tinggal dengan orang tua dari kalau umur 1 tahun sampai 17 tahun. Setelah Iya. mereka umur 18 tahun, baru si anak ini sudah mempunyai Mandiri. hak mau mandiri atau nggak mandiri terserah dia gitu. Tapi dia punya hak untuk mau tinggal sendiri atau masih tetap mau sama orang tua. Hmm. Jadi ada keputusan dari kedua belah pihak ya. Iya. Misalnya anak ini udah 18 tahun, tapi Iya. dia masih mau pingin tinggal dengan orang tuanya ya. Terus Iya. Iya. orang tua nggak mau dia itu tinggal sama orang tuanya. Orang tua pingin dia itu mandiri karena dia itu sudah 18 tahun, sudah waktunya untuk mandiri Udah biar dianggap bisa dewasa. independen. Iya, udah dianggap dewasa, udah dianggap bisa mengambil keputusan kalau Iya. udah umur 18 tahun di sini. Kalau di Indonesia biasanya pas sudah kuliah biasanya. Kalau itu tinggalnya nggak sama orang tua biasanya. Oh, enggak juga. Kalau di Indonesia, walaupun Iya. sudah menikah, tetap Iya. juga masih banyak yang tinggal sama orang tuanya. Nggak itu di Finlandia, nggak semandiri di Finlandia. Kalau enggak semandiri di sini, negara Finlandia itu ya penduduknya itu super independen. Hmm. Harus ya independen, tanggung jawab terhadap diri sendiri di sini. Budaya Harus mandirinya itu disiplin. harus kuat. Disiplin, budaya mandiri juga. Jadi kita itu tinggal di sini itu penuh dengan hukum. Hukum Ketat. yang sangat tegas. Tegas sekali hukumnya di sini. Kita bilang ketat enggak, dibilang ketat enggak ketat ya, karena kita juga Ya. diberikan kebebasan gitu, kebebasan di sini, freedom. Ya Iya. dikasih kebebasan di sini, tapi ada selalu batas kebebasan itu. Iya. Jadi ada hukumnya dan sekali hukum bertindak itu hukum itu tetap tegas bertindaknya. Nggak pelin-pelan ya hukumnya. Nggak Konsisten ya. ada istilah pelin-pelan. Kalau udah terbukti kesalahan, hukum yang berkata. Di sini Hmm. nggak ada istilahnya dia itu temannya misalnya teman-teman saya terus dibantu, terus ada teman tolonglah bantulah dia begini, nggak ada istilah begitu di Iya. sini. Nggak ada sogok-sogokan gitu ya berarti. Nggak ada istilah di sini nggak ada. Pungli nggak ada, Pak. Maksudnya pungli Pungli. Pungli. apa ungli? Pungli. Maksudnya pungutan liar gitu. Iya. Pungutan liar untuk misalnya tempat-tempat parkir gitu ya. Iya.
Oh, mana ada di sini. Di sini itu sistem sistem parkir di sini itu udah ada mesinnya. Nggak pakai tukang parkir Jadi ya? nggak ada di sini istilah tukang parkir. Di sini itu ya gimana ya? eh, Biaya parkir itu dihitung per jam. Kayak di London ya berarti? Ya rata-rata di negara maju seperti itu. Jadi kalau kita parkirkan mobil itu Iya. kita ada nanti apanya meteran untuk mobil itu kita letak di depan mobil supaya kalau ada pemeriksaan orang yang bertugas memeriksa semua parkir-parkir ya Iya. mereka tahu jam berapa saya startnya di situ parkir karena biasanya boleh ada misalnya kadang area yang gratis dia parkir tapi hanya boleh 2 jam. Setelah 2 jam lebih dari 2 jam dia harus bayar. Iya. Ada yang seperti itu, ada dia lokasi yang betul-betul nggak ada gratisnya. Jadi nggak bisa bohong. Kalau misalnya dia dia lewat apanya parkirnya gitu kan, dia nggak bayar Iya. parkir, itu nanti akan dikasih apa fine denda. Nanti pekerjanya itu yang memeriksain semua, Iya. tinggal ninggalin ninggalin ini bill Kayak ke kertas dia. kecil gitu ya? Iya, sanksinya gitu kertas kecil, bill ya udah dia kena denda, dia nggak bisa menuntut apa-apa lagi. Nggak ada sogok ya? Gak ada istilah seperti itu di sini. Jadi di sini itu sportif dan orang jujur. Memang ada lah yang nggak jujur mencoba untuk sedikit-sedikit trik gitu, ya. Tapi Iya. sangat minim sekali. Dan kita itu di sini dikasih kepercayaan gitu untuk Iya. menjadi orang yang jujur untuk dan juga orang yang mandiri. Karena Iya. kalau kita nggak jujur berarti kan kita juga merasa bersalah sendiri. Berarti ya kita memberikan masalah kepada diri sendiri kalau nggak jujur. Iya. Kalau di Finland Kalau dia nggak ada kayak hukum murid gitu, Pak. Kayak muridnya dipukul pakai rotan gitu. Kayak di Malaysia, nggak ada, jangan Indonesia. sampai. Jangan sampai di sini di Finlandia ini seperti itu. Di Finlandia ini pendidikan itu sangat hati-hati. Apalagi kalau untuk seorang guru ya, Iya. guru itu harus hati-hati mengajar anak, mendidik anak muridnya. Apalagi kalau dalam berbicara, jangan sampai gurunya ini Membentak. berbicara tentang hal yang istilahnya yang menimbulkan inilah simpang siur atau macam provokasi gitu. Jangan Iya. sampai terus membentak membentak murid, memarah-marahin murid, tidak boleh di sini. Harus sabar sekali berarti ya. Nggak boleh marah sama sekali gitu gurunya. Bukan harus sabar, tapi memang itu kode etiknya di situ, peraturan di sini. Kita itu nggak boleh membentak-bentak murid. Dan murid juga, kalau ada murid yang bandal, ya Iya. murid juga tahu diri. Sebandal apapun murid ini, dia nggak akan pernah mau main fisik ke guru. Tahu diri. Jadi masing-masing itu guru dan murid mereka sama-sama tahu diri, sama-sama tahu Batasannya. hukumnya. Hukumnya tahu gitu. Jadi Iya. mereka muridnya ini mau bandelnya gimana pun nggak akan mau muridnya dimukul guru atau melempar guru karena itu udah penganiayaan, Bisa dihukum pelecehan. polisi ya? Bisa dihukum. Nah, dan juga guru ini juga sebandel apapun murid ini, guru nggak Iya. boleh memukul murid ini. Meskipun nakal sekali juga nggak boleh sama sekali ya dibentak di itu. Nggak boleh walaupun nakal sekali murid ini nggak boleh dipukul secara fisik itu nggak boleh. Tetapi murid ini akan dipanggil ke kantor, Kantor ke BK. sekolah kantor, iya. Untuk terus orang tuanya nanti akan dihubungin. Jadi masalahnya itu nanti akan diselesaikan bersama-sama dengan orang tuanya. Karena kan anak sekolah kan anak SD, SMP, sama SMA itu kan masih dalam kategori anak-anak. Iya. Kalau anak-anak itu kan bandel masih istilahnya masih Wajar. wajar, Masih anak-anak bandel. lumrah. Iya, makanya harus didiskusikan sama orang tuanya, sama pihak sekolah, Iya. mendiskusikan gimana anak ini mau dipindahkan dari sekolah atau gimana, mau lanjut di sini atau gimana gitu. Jadi murid ini juga nanti akan dikasih peringatan. Oh, iya, Pak.
murid akan dikasih SP, peringatan kalau surat misalnya peringatan. iya, kasih surat peringatan. Tapi kalau misalnya murid ini bandel sekali dia memang nggak ngerti juga walaupun udah dikasih peringatan, berarti Dikeluarkan dari murid ini sekolah. memang iya, tapi tetap bandel juga. Berarti murid ini memang perlu bantuan medis. Sekolah khusus, kebutuhan khusus. Enggak, perlu bantuan medis yaitu karena psikologisnya dia ini terganggu. Mental dia berarti ada gangguan gitu. Iya, Jadi dia dikirim ke psikolog untuk diterapi. iya. Karena kalau orang yang normal yang tidak ada gangguan mental ya, Ya, pasti kalau misalnya dia bikin salah, pasti pasti dia dia akan mengakui. sadar. Dan dia akan sadar, nggak mau Iya, mencoba untuk tidak mengulanginya lagi gitu. iya. Jadi hukum fisik itu nggak bisa di sini. Kalau anak-anak itu ya main fisik berkelahi itu mereka nggak dihukum di penjara, bukan. Tapi mereka itu bakalan dikasih nasihat atau kalau parah sekali misalnya ya dikasih tempat khusus gitu Di untuk membimbing dia. hmm, nggak ada kayak Karena dia detention gitu di di satu ruangan gitu. iya, karena dia nggak bisa digabungkan dengan murid-murid yang lain. Kalau dia digabungkan dengan murid-murid yang lain jadi terganggu untuk belajar. Iya. Jadi dia diungsikan ada khusus gitu, bimbingan khusus untuk dia kasih. Di sini itu banyak sekali di sekolah-sekolah itu di sini ya, Iya. apalagi tingkat bully itu banyak sekali di sini. Habis itu solusinya gimana, Pak, kalau ada kasus bully di sekolah biasanya? Kalau ada kasus-kasus bully di sekolah itu ya solusinya begini, ya misalnya nanti ada anak anak muridnya misalnya gitu kan dibully dia, terus dia nanti Ya. tergantung kalau dia berani, dia akan melapor ke orang tuanya bahwa dia itu dibully. Terus dia kalau misalnya takut, Ya. misalnya diancam dia sama teman-teman yang lain, jangan kau kasih Ya. tahu ya sama siapa-siapa ya. Kalau kamu kasih tahu, habis kamu. Diancam gitu misalnya kan. Kadang Ya. ada yang diam dia. Diam aja dia nggak mau nggak mau ngasih tahu ke siapa-siapa gitu, ke orang tua atau ke guru, nggak mau. Karena Ya. takut gitu kan udah Ya, diancam. kan diancam. Terus iya, dan tapi lama-kelamaan itu bakalan ketahuan. Bakalan ketahuan karena orang tua nanti akan melihat gitu perubahannya. Kok kamu akhir-akhir ini kok kamu diam aja gitu. Ngurung, Orang tua akan tanya, ada masalah atau gimana? Apa masalahmu? Dan mau tak mau nanti akhirnya dia terbuka bicara ke orang ke tua. orang tuanya. Iya, karena ditanya. Dikasih tahu karena di-force sama orang tuanya kan, di-force kamu harus Iya. kasih tahu kalau kamu kasih tahu masalahmu nanti ya gini-gini aja kamu terus gitu. Iya. Akhirnya dikasih tahu. Jadi ada hubungan terbuka antara orang tua dan anak ya, kalau di Finlandia. Oh, di sini itu wajib. Semua kalau kesalahan anak-anak itu yang diapa orang tua. Yang ditegur itu orang tua kalau anak-anak di sini bikin salah. Kalau kasus nyontek gimana kasus? Hukumannya apa kalau di Finlandia? Kalau kasus nyontek itu di sini itu ya jarang terjadi ada kasus nyontek di sini karena muridnya juga nggak tahu nyontek. Jadi dia lebih mentingin harga diri daripada nilai ya? Iya, mereka mementingkan itu bukan bukan nilai tinggi tapi nggak dapat apa-apa. Mereka nggak suka seperti itu. Bagusan nilai rendah tapi hasil hasil sendiri gitu. Iya, kayak hasil kerja sendiri bangga gitu. Iya, di sini orang nggak tahu nyontek mereka. Iya. Kita kasih pun tawaran untuk nyontek mereka nggak akan mau. Tapi meskipun nilainya jelek, ada pengerjaan ulang ya, retest, remedi. Di sini ada pengerjaan ulang kalau misalnya nilainya jelek, jadi disuruh ngulang lagi gitu. Di Biasanya, sini biasanya ya, begini ya, pendidikan di sini itu biasanya pakai ini, bukan bukan berpatokan pada nilai.
di sini bukan berpatokan pada nilai. Jadi di sini itu murid-murid itu naik kelas semua. Berdasarkan apa tuh? Dihitung naik kelas atau enggaknya? Ya berdasarkan ini kehadiran dia. Berarti kalau sering izin urusan keluarga atau bolos gitu, bisa-bisa nggak naik kelas ya? Ya itu nanti kalau misalnya izin atau gimana, mereka akan dikasih tugas sebagai penggantinya itu. Iya, iya. Dikasih tugas sebagai pengganti dia bahwa dia nggak datang. Jadi di sini itu makanya kalau dia pun berbohong, misalnya izinlah 1 hari saya nggak datang, pura-pura sakit gitu kan, Ya, atau gimana. Kalau sakit dia harus bawa bawa surat dokter nanti untuk datang lagi sebagai buktinya bahwa dia sakit. kalau surat orang tua toh nggak cukup ya? Cuma surat Nggak orang tua. cukup, Dianggap nggak nggak sah. cukup. Nggak, mana sah, harus surat dokter lah. Kalau sakit ya harus bawa surat dokter. Hmm. Kalau sekarang nih Jadi di gimana? sini Kalau sekarang gimana? nih, kalau sekarang nih gimana, Pak? Masih online atau udah tatap muka di Finlandia pas COVID gini? Untuk sekarang ini, Iya, apa kok masuk sekolah mereka? Tapi sekarang ini kan lagi libur-libur, lagi summer. iya. Musim apa, Pak? Jadi Musim panas ya? musim musim panas ini sekarang. Jadi sekarang itu masih libur summer holiday. Sebelumnya ya di sini sekolahnya sekolah online karena kan COVID. cukup membludak pada waktu itu ya, Iya. eh, masalah pandemik. Jadi sekolahnya sekolah online. Pakai Zoom gitu juga ya, kurang lebih. Iya, mereka pakai Zoom, terus dikasih tugas-tugas supaya ngerjain sendiri di rumah. Dan mereka itu orang tuanya nggak akan pernah mau membantu mereka ini Belajar ngerjain sendiri tugas semua ya? mereka. Mereka harus belajar sendiri. Tapi kalau mereka istilahnya perlu bantuan sedikit, Iya. dibimbing sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya total semua yang ngerjain, orang tua nggak akan pernah mau di sini, nggak akan pernah mau. Bukan macam di Indonesia, Iya, kalau Indonesia orang tuanya orang ngerjain tua semua. masih. Ya itu Iya, makanya ya makin ya tetap aja makin hancur-hancuran iya. Nggak ada les kalau di sana. Kayak les pelajaran gitu. di sini. Iya. Ada banyak kok. Jadi di sini itu kan anak-anak itu biasanya dilihat orang tuanya, anaknya itu bakatnya kemana. Jadi Berarti bukan orang tua yang memutuskan anak ini harus belajar ini, harus belajar ini, harus les ini, bukan. Di iya, sini itu orang tuanya dari kecil pasti orang tuanya udah mengamatin gitu. Kira-kira cocok di anaknya bidang ini mana? bukan cocok tapi tertarik ke bidang apa gitu. Iya. Jadi nggak kayak Kira-kira dipaksa untuk basket gitu, mama. Padahal anaknya nggak nggak ada suka. sistem paksaan di sini. Jadi orang tua itu gini nunjukin aja, nunjukin gitu, ngasih jalan ke anaknya ini. Gitu kan. Misalnya Iya, istilahnya dikasih dulu anaknya ini kegiatan, misalnya kegiatan main bola kaki misalnya kan, iya, atau belajar bola kaki, dikasih dulu kegiatan, terus ditengok, ini anaknya tertarik nggak main bola kaki gitu. Kalau kira-kira nggak tertarik ya udah nggak dilanjutin, coba lagi yang lainnya lagi, iya, gitu. Jadi tugas orang tua itu ngasih jalan, nunjukin ke anak ini. Dan nanti yang ngambil keputusan itu anak-anak ini sendiri, dia suka apa enggak gitu. Terus nanti iya, dia malah mikir gitu. Terus anak ini aku mau main ini loh, mau belajar ini. Ya udah orang tua kasih selagi mampu gitu, kasih jalan. iya, Dimasukin misalnya dia mau mau sekolah balet misalnya kan, iya, balet. Ya udah masukin les les balet seperti itu. Misalnya dia suka ice hockey, ya udah iya, masukin sekolah ice hockey. Kalau iya, ada duit ya dimasukin, kalau enggak ya udah training, latihan sekali-sekali. iya. Seperti itu. Jadi bukan orang tua yang memutuskan kamu Hobi harus les anak. bahasa Inggris, kamu harus Iya, les bahasa Jerman, kamu harus les iya. matematika. Kalau di Enggak Indonesia kayak seperti gitu. itu. Nah, itu yang salah. Jadi, Anak-anak dipaksa kalau memang nggak ada tertarik dia ke situ dipaksa gimana pun nggak bisa. iya. Salah sistemnya itu. Pakai bahasa apa, Pak? Kalau di sana tuh, Finlandia? Di Inggris sini itu atau kita bahasa apa?
namanya? Ada bahasa khususnya, bahasa Finlandia. Hmm, Pak Raid Namanya bisa? bisa lancar. Orang saya juga dulu waktu kuliah, bahasa pengantarnya di tempat kuliah bahasa Finland. Tesis juga bahasa Finland. Contohnya kayak gimana, Pak? Coba bahasa Finlandia. Bahasa Hal Finlandnya, ya, halo gitu. Apa kabar? eh, kalau bilangkan halo itu banyak ya, moi atau terwe, hey, itu halo. Iya, Jadi kalau bilangkan apa kabar itu mitäkulu, iya. mitäkulu, itu apa Midekulu kabar? gitu ya. Ya mitäkulu. Susah. Bahasa Finland itu bahasa Pakai huruf apa? Huruf gimana? Latin atau huruf khusus? Kita pakai ini bahasa Finlandia itu pakai huruf alfabet. Oh, Latin Cuma ya? ada dia tambahannya bawelnya, Iya. misalnya A biasa, baru A yang pakai urlau titik dua itu. Oh, yang gini ya? Ya titik dua Iya. urlau. Baru O juga ada O biasa, terus Iya. tambah ada lagi O yang pakai urlau titik dua di atas. Biasanya pelajaran apa aja Pak, yang ada di Finlandia? Apanya maksudnya pelajaran apa gimana? Pelajaran pokoknya. Kalau di Indonesia kan IPS, PKN, MAT, habis itu PJOK gitu. Oh, kalau di sini itu ya ada sih gini sistemnya ya pengetahuan umum ada Ya, ya. Terus ini mata pelajaran pendukung juga ada. Tapi contohnya di kayak sini itu gimana? nggak ada mata pelajaran agama nggak ada di sini. Mayoritas agama apa kalau di Finlandia? Kristen. Hmm, Tapi nggak ada di sini mata pelajaran agama karena agama itu bukan sesuatu yang harus dipublikasikan, harus diapain, dibeber-beberkan begitu. Itu urusan iya, pribadi masing-masing. iya. Jadi nggak ada kayak sekolah agama Kristen, sekolah agama Hindu, Nggak sekolah ada agama Muslim di gitu sini. nggak ada? Di sini nggak ada seperti itu. Oh, Nggak ada. Karena di sini itu bukan penduduknya bukan penduduk yang gila agama, negara yang gila agama bukan. iya, Itu agama itu urusan pribadi masing-masing. Terserah mau nggak punya agama, mau punya agama itu urusan mereka. Yang penting mereka itu nggak mengganggu, orang lain. nggak mengusik orang lain itu aja. Nggak bikin Iya, rusuh, nggak bikin masalah, udah cukup untuk oke, negara ini gitu. iya, Terserah dia kalau mau bikin masalah, terserah bikin masalah, tapi masalah untuk dirimu sendiri. Jangan jangan sampai orang terganggu karena iya, masalahmu, itu aja. iya. Gak ada yang pakai sepeda motor, Pak, kalau di Finlandia, kayak di Indonesia gitu. Maksudnya Sepeda motor, kendaraan berkendara sepeda motor nggak ada? di Finlandia Iya, ada sepeda motor di sini ya, tapi nggak seperti di Indonesia lah sepeda motornya macam Honda apa gitu. iya. Nggak ada. Di sini tuh rata-rata sepeda motornya yang besar-besar. Harley gitu ya. Ya Harley di sini, model-model Harley, terus model-model yang kereta-kereta macam Ninja itu Ya, sini ada. Tapi kalau yang kecil-kecil ya nggak ada. Itu pun mereka sepeda motor di sini hanya dipakai pada musim panas saja. Kalau musim dingin susah karena licin jalan kan, iya, banyak saljunya, licin. iya. Ini Pak Raid di Finlandia pekerjaannya apa, Pak? Saya Iya, banyak sih sebenarnya yang sudah saya kerjain. Ya saya itu eh, dulu kerja di restoran, iya, jadi waiter ya, iya, sekalian juga untuk ngelakuin kerjaan kasirnya juga ya. iya, Tapi karena pandemi ini, jadi saya nggak kerja lagi, iya, tapi tetap masih ada kerja utama saya masih ada di kantoran, iya. kerja di ini kantor psikoterapi. Hmm, iya. Kalau kamu Jason, kamu sendiri itu
masih SMP kelas 3. Iya. Tamatnya kapan tamat? Tamatnya SMP 3 kalau di Indonesia. Iya maksudku, kan kamu sekarang kelas 6 kan? Kelas 9. Kelas 8 tahun ini naik kelas 9. Oh, berarti iya kalau SMP dibilang kelas 2 lah, masa saya itu kelas 2 SMP, Iya, kelas 8. Sekarang dibilang kelas 8 ya, di iya, Indonesia ya. iya, Iya, kalau kelas 3 SMP berarti kelas 9. iya. Nah, setelah tamat dari kelas 9 baru masuk ke ini ya, tingkat Kelas SMU. 10. Iyalah tingkat SMU lah itu, kelas 10. Iya, Karena 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMU. iya. Itu kamu itu mulai-mulai masih ada nggak pertanyaanmu? Tentang Kalau apa? kalau nggak ada biar saya nanya ke Udah nggak kamu ada. balik gitu. Nggak ada lagi ya? Iya. Kamu itu sebenarnya kegiatan kamu itu tiap hari selain sekolah apa aja? Biasanya ngerjain YouTube buat video, habis itu ngedit, kadang-kadang jalan-jalan ke mall. Ngabisin duit. Iya. Kamu didukung nggak sama orang tuamu ngerjain seperti itu? Bikin Didu- kegiatan-kegiatan YouTube. iya, didukung. Didukung kan? Iya, Kadang yang jadi kameramennya juga orang tuamu kan? iya, Karena saya bisa lihat dari isi-isi iya, videomu itu. iya, Ini saya lihat isi-isi videomu ya. Ini iya, kamu ini pasti ini ada yang ngarahin kamu untuk bikin video ini seperti apa gitu, iya. Dulu diajak temen soal buat konten YouTube. buat konten YouTube. Iya, Jadi itu memang model video kamu itu ya memang khusus untuk mukbang. review-review makanan itu aja ya. Iya, mukbang rata-rata. Kalau nggak Eh, makanan biasanya itu ngevlog ke mall, ke gunung, ke itu, ke tempat wisata atau ke mall gitu juga bisa kadang-kadang. eh, Gimana kalau misalnya saya mau kasih ide ya. Iya, Ini mau out of topic ini ya, tapi nggak apa-apa kamu bisa edit nanti ya. Kalau misalnya iya, kamu nggak mau hilangin juga boleh, lanjut iya, aja di videomu. iya, Eh, Gini, saya kasih ide sedikit ya untuk memperbaiki konten channel kamu itu, iya, karena kamu kan eh, khusus untuk bagian kuliner iya, kontennya kan, mukbang. iya atau mukbang gitu. Gimana kalau misalnya kamu itu ketika mau bikin video tentang kuliner makanan, Iya. yang jualan juga kamu interview. Tergantung jenis kulinernya, Pak. Kalau pas kebetulan saya reviewnya McD nggak saya interview, soalnya kan itu outlet Ya besar gitu. iya, Iya, iya kalau McD sih nggak kamu interview. Maksudku kalau McD itu biasanya orang udah cukup familiar, udah semua orang iya, tahu tentang tentang McD, semua orang udah tahu gitu. Jadi mereka iya, nggak begitu memerlukan informasi tentang McD. iya, Ngerti maksud saya kan? ngerti. Yang di interview contohnya yang kayak gimana? Yang street food, the pot atau yang Iya, cafe-cafe gitu? misalnya begini juga bagus. Misalnya ada orang pedagang, Iya, ya, pedagang di jalanan gitu. Jadi dia iya, bawa gerobak sendiri atau ibu-ibu lah bawa bakul sendiri atau yang ibu-ibu yang bawa sampah sate. gini jualan gitu kan, Iya, kamu datang. Jadi istilahnya juga kamu sekalian support dia untuk beli beli iya, gitu kan. iya. Tetapi pada waktu kamu beli beli itu kamu bisa gitu tanya interview dia Sejak tahun tentang berapa? ini. Iya, gimana sih tentang kehidupan dia juga perlu kamu interview gitu. Jadi Iya, orang kan bakalan bakalan tertarik dengan cerita gitu. iya. Orang Kayak bakalan tertarik naik dengan Carlos cerita. gitu ya? Ya seperti itulah. Jadi istilahnya ibu ini jualan misalnya jualan pecel gitu kan. Bu, Iya, udah berapa lama Bu Ibu jualan pecel ini gini gini gini. Oh, ini. Terus pendapatannya berapa? Kalau bisa tahu pendapatan tiap
tiap hari dari Omset. hasil pecel ini berapa gitu kan. Iya. Terus anak-anak apa untuk biaya ini, jualan ini untuk biaya untuk apa, untuk biaya hidup atau biaya anak sekolah atau gimana gitu. Jadi Iya. mereka bisa cerita gitu tentang cerita-cerita mereka, terus Iya. bisa kamu upload. Jadi orang pun Merasa tertarik tertarik. gitu. Kenapa orang mau berusaha gitu walaupun kerjaannya seperti itu tapi tetap semangat kerja gitu. Jadi Iya. pasti banyak yang nontonin. Iya. Kalau kafe gitu nggak perlu diinterview kan, Pak? Menjualnya. Kalau misalnya kamu mau ke kafe juga, Iya. tergantung juga. Misalnya kamu bisa interview kok, misalnya interview ownernya, bosnya atau pekerjanya kan. Yang kamu Iya. tanyakan itu, ini kafe ini banyak nggak pengunjungnya tiap hari? Terus kapan sih kafe ini didirikan? Iya. Terus ownernya siapa gitu. Iya. Terus apakah banyak keuntungannya untuk berbisnis kafe, buka kafe seperti ini? Gimana sih? Iya. Tanya juga misalnya awal-awalnya idenya dulu muncul Dapat dari mana? dari mana idenya untuk membangun kafe ini. Itu Iya. nggak perlu panjang-panjang kamu bikin blog-blognya 5 menit kek, 8 menit kek. Iya. Karena kalau kamu bikin hanya makanan, cuma makan gitu doang, itu Iya. orang udah cukup cukup banyak orang yang bikin seperti itu. Iya. Nggak nggak unik. Tapi lain hal kalau kamu makannya misalnya mukbangnya satu kuali, Iya. makanan gitu, misalnya kan itu baru unik. Iya. Orang nengok gitu, penasaran nengok gitu. Iya. Maupun enek nengoknya pun sampai mau muntah nengoknya juga. Tapi orang penasaran nengok karena sampai satu kuali gitu kamu makan, sanggup nggak? Gitu. Iya. Tapi kalau makannya hanya makan biasa gitu doang, ya orang nggak begitu tertarik. Video apa ini? Iya. Jadi sekalian kamu bikin video itu, review makanan atau Iya. mukbang, Iya. ada informasi yang kamu sampaikan juga gitu. Iya. Alamat tempat juga perlu, misalnya restoran kamu ya, Iya. restoran, Udah saya kasih makanan kayaknya atau dalam bentuk tulisan. hasil lengkap, nama alamatnya di Iya. mana, Iya. jadi lokasinya itu daerah mana, terus kalau ada waktu ya waiternya kamu tanya sebentar gitu. Ada waktu nggak sebentar? Saya mau tanya ini loh, Iya. tentang ini, tentang itu gitu. Iya. Tapi tanya dulu, bisa nggak? Saya seorang blogger, saya mau muat di di video saya gitu. Iya. Tanya permisi dulu, mau Iya. apa enggak? Apanya infonya dimuat di YouTube-mu. Karena Iya. rata-rata pasti mereka mau, karena kan itu sekalian Iya. promosi untuk usaha mereka juga kan, Iya. gitu. Jadi kamu belajar. Iya. Kan banyak sih orang-orang blogger-blogger, YouTuber itu juga gitu, mereka pergi ke street food gitu kan, terus Iya. mereka kenalin semua, terus dia coba makan Iya. semuanya, mereka kasih tahu, jalan lagi ke sana, coba lagi. Banyak yang seperti itu banyak yang Iya. seperti itu bikin orang tertarik nontoninnya. Iya. Ada Jadi lagi mau kamu tanya? itu aja saya rasa. Hmm. Ya. Ya udah sampai sini saja ya, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jika punya saran konten tinggal komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa untuk Ya, oke ya, Jason ya. subscribe channelnya Pak Raid. Pak Raid Instagramnya apa, Pak? Saya jarang sih pakai Instagram. Ada Instagram saya, Ya. Charles Toteles. Oh iya. Nanti dibantu follow ya, guys. Iya. Ya, bye.